Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman CNC Milling Training Unit 3 Axis, yang mana ini melanjutkan di materi sebelumnya, yaitu mengenai titik koordinat pada pemrograman CNC Milling. Apa kabar pada pagi hari ini teman-teman semuanya, adik-adik? Pastinya kabar baik ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya ini presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Sepertinya hadir semuanya. Oke, karena hadir semuanya, mari kita lanjut ke materi pada pagi hari ini mengenai pemrograman CNC Milling Training Unit 3 Axis. Nah, baik, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai eh, pemrograman CNC Milling Training Unit 3 Axis. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai struktur luar program. Yang kedua mengenai kode-kode pemrograman. Dan yang ketiga yaitu mengenai pemrograman pada benda kerja. Nah, selanjutnya pada pertemuan minggu lalu pasti adik-adik semuanya sudah mengetahui apa itu CNC ya, atau Computer Numerical Controlled. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai CNC milling, artinya pada mesin fries seperti itu. Nah, apa sih yang diketahui tentang CNC TU3A? Adakah yang tahu? Oke, kita akan bahas bersama ya. Apa sih CNC TU3A itu? Nah, CNC TU3A. Tadi CNC-nya merupakan singkatan dari Computer Numerically Controlled. Sedangkan TU3A-nya itu Training Unit 3 Axis. Seperti itu. Nah, yang merupakan mesin CNC dengan 3 sumbu. Yaitu sumbu X untuk arah gerakan horizontal, sumbu Y untuk arah gerakan melintang, dan sumbu Z untuk arah gerakan vertikal. Seperti itu. Nah, yang sistem pengoperasiannya menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer. Mesin CNC Fresh atau CNC milling ini dapat dioperasikan secara otomatis maupun secara manual. Baik, untuk selanjutnya, yaitu ada video terkait dengan bagaimana mesin Fresh itu berjalan. Ya. Nah, ini untuk gerakannya, sumbu X, sumbu Y. Nah ya, untuk kedalamannya ini sumbu Z. Di sini juga terdapat RPM atau kecepatan spindle, feeding, jenis tool, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini bisa kita lihat pembuatan kantong juga di sini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengenai program. Apa sih program? Mungkin di pertemuan sebelumnya adik-adik sudah mengetahui tentang program ya. Kata-kata yang sering keluar di mata pelajaran ini program, 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 dan program. Apa sih sebenarnya program itu? Nah ya, program adalah serangkaian baris, berita, kode, atau berupa kode, huruf, dan angka yang digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan mesin.
Nah, sedangkan pemrograman merupakan perintah berupa kode numerik untuk menjalankan mesin seperti itu. Itu adalah perbedaan dari program dan pemrograman. Nah, untuk dapat memprogram, seorang operator harus memahami beberapa hal. Yang pertama, yaitu tentang gambar kerja. Karena jika kita tidak memahami gambar kerja, maka kita akan kesulitan dalam pembuatan program. Dan yang kedua, ini ada urutan atau tahapan pengerjaan. Apakah kita akan memasang benda kerja terlebih dahulu, apakah kita akan men-setting pahat terlebih dahulu, atau kegiatan lainnya, seperti itu. Dan yang ketiga ada parameter penggunaan alat potong. Parameter penggunaan alat potong juga penting di sini. Alat potong yang digunakan pahat HSS, pahat keramik, dan lain sebagainya itu juga sangat menentukan terkait dengan program yang akan kita buat. Seperti itu. Terus yang keempat ada proses pemesinan yang kita gunakan di sini, misalkan pemesinan fresh. Nah, itu menggunakan metode absolut atau menggunakan metode incremental seperti itu. Dan yang 5 ada pemasangan dan setting benda kerja. Baik, untuk selanjutnya seorang programmer sebelum membuat program NC ini ya, program NC harus mengerti dahulu sistem koordinat pada mesin CNC. Nah, sistem koordinat yang dimaksud yang tadi disebutkan ada sistem koordinat absolut, incremental, dan kombinasi. Langkah selanjutnya adalah memahami prinsip gerakan sumbu utama. Nah, sumbu utama dalam mesin CNC milling training unit 3A ini ada apa saja sih? Nah, kita lihat bersama ya. Sumbu utamanya ini terdapat 3 sumbu. Ya, yang pertama adalah sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Dan di sini juga tadi terdapat aturan tangan kanan ya. Di sini terdapat aturan tangan kanan untuk yang jempol untuk sumbu E, untuk yang X untuk sumbu Y, dan yang Z untuk sumbu yang Z itu sumbu Z untuk jari tengah ya. Seperti itu, jari kelingking tadi untuk sumbu Y. Oke, baik. Nah, ini akan belajar mengenai struktur luar program. Nah, secara umum seperti ini, adik-adik semuanya. Ada N, G, X, Y, Z, F, M, I, J, dan lain sebagainya. Dan itu sudah bisa kita baca ya di bawahnya. Itu adalah alamat N pada kolom pertama, menunjukkan nomor blok. Ya. Yang kedua ada kolom G, menunjukkan jenis perintah jalan, pergerakan pahat. Pada kolom ketiga ada X dan juga Y. Itu bisa kita lihat bersama ya, sampai banyak banget, sampai alamat T juga untuk pahat seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, ini ada mengenai kode-kode perintah pemrograman pada mesin CNC Training Unit 3-axis. Nah, yang pertama ini ada kode G. Kode G untuk apa saja sih? Yaitu untuk bentuk pergerakan alat potong. Yang pertama ada G00, G01, G02, dan lain sebagainya. Ini sangat banyak kode G, jadi teman-teman atau adik-adik juga tidak perlu menghafalkan, sebenarnya hanya menghafal yang bagian sering digunakan saja, misalkan G00, G01, G90 untuk pemrograman absolut, dan lain sebagainya. Ya. Tadi ini, selanjutnya ini G95 ya, dari G00 sampai G95 itu ada, seperti itu. Nah, ini contoh ada animasi gerakan kode G. Yang pertama ada G00, gerakannya seperti apa? Nah, gerakan cepat tanpa penyayatan. Jadi cuma bergeser ya, gerakan cepat tanpa penyayatan seperti itu. Untuk G01, ini gerakan lurus terprogram, artinya dengan penyayatan ya. Ini bisa kita lihat di sini. Untuk G02 adalah gerakan radius searah jarum jam. Nah, gerakan radiusnya searah jarum jam. Dan untuk G03 ini berlawanan jarum jam seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya yaitu mengenai kode M. Kode M ini ada beberapa, mulai dari M01 sampai M99. Ini bisa kita lihat di layar bersama ya. Untuk M00 program berhenti, M04 spindle berputar, perlawanan jarum jam, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada animasi gerakannya, yaitu gerakan M03 dan M04 ya. Untuk gerakannya, untuk M03 itu searah jarum jam, dan M04 itu untuk yang berlawanan jarum jam. Oke.
selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai contoh pemrograman pada benda kerja ya. Yang pertama, agar program lebih efektif maka harus ada langkah-langkah yang kita harus ditempuh ya. Yang pertama adalah memahami rencana kerja yang dibuat. Jadi seperti apa rencana kerja yang kita buat. Selanjutnya yaitu menetapkan metode pemrograman yang digunakan. Ya, tadi absolut atau inkremental. Dan yang ketiga ada menentukan titik nol benda kerja. Yang keempat ada menerjemahkan ke dalam bentuk koordinat yang sesuai ya, setiap titiknya seperti itu. Dan yang kelima ada menetapkan posisi pahat. Dan yang keenam ada pembuatan program seperti itu. Nah, ini langsung saja kita contohkan ya. Silahkan saudara Bagas ini bisa membacakan ya. Oke, oke, terima kasih Mas Bagas. Nah, ini adalah contoh soal ya yang dibuat menggunakan mesin fresh CNC Training Unit 3 axis. Ini dengan ukuran 50-50 dengan tebal 15 mm dengan jenis bahan yaitu aluminium dengan posisi pahat min 10, 0, dan 10. Di luar benda kerja dan jenis pahat yang digunakan adalah end mill dengan diameter 10. Oke. Selanjutnya, ini adalah tahapan dalam kita pembuatan program. Yang pertama adalah pembuatan rencana kerja. Kita tuliskan. Untuk feedingnya berapa, untuk kecepatan spindle-nya berapa, itu kita tentukan. Yang kedua ada penetapan metode pemrograman. Nah, yang digunakan adalah pemrograman absolut. Dan yang ketiga adalah penentuan titik nol benda kerja. Tadi sudah ditetapkan ya. Oke. Nah, ini diterjemahkan setiap titiknya ke dalam bentuk titik koordinat seperti itu. Nah, ini ya. Bisa kita lihat bersama untuk titik A di 0, Y-nya 0, dan Z-nya min 5. Artinya kedalaman pemakanan 5 mili. Seperti itu. Oke. Nah, ini setiap tadi sudah kita rumuskan bersama setiap titiknya ini tinggal diterjemahkan dalam bentuk koordinatnya. Itu untuk A 00 min 5, B 50 dan lain sebagainya. Dan yang kelima, tahapan yang kelima adalah penentuan posisi pahatnya. Tadi sudah ditetapkan ya dengan posisi pahat di luar permukaan benda kerja. Ya, bisa kita lihat bersama di sebelah kanan, ini adalah posisi pahatnya seperti itu. Jadi, tadi posisi pahat masih di atas benda kerja dengan jarak 10 mili dan masih di luar benda kerja dengan jarak 10 mili juga. Oke. Oke, kita buat programnya ya. Yang keenam ada pembuatan program yang kita bisa lihat bersama. Jadi programnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk misalkan N1 G92 X min 1000 Y0 Z 10.000 F strips misalkan seperti itu di programnya sampai dengan M30 sampai program berakhir seperti itu. Nah, ini ya contoh terkait dengan tadi program yang sudah kita buat. Untuk animasi gerakannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini kita bisa lihat. Ya. Nah, ini program berjalan. Penyayatan. Ini kita program yang sebelah kanan ini lihat dari atas ya, pandangan atas. Oke. Oke, kurang lebih gerakannya seperti ini juga dilihat di bawah juga itu programnya berjalan ya. Nah, sampai kembali terus juga pembebasan pahat. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih hasilnya seperti ini disebut pada ragum dan permukaan atas seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada kuis nih. Adik-adik, kuis yang pertama kode-kode apa yang digunakan dalam pemrograman mesin CNC Fresh Training Unit 3 Axis? Ada yang tahu? Eh, Coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah kode G dan kode M. Oke, selanjutnya. Nomor 2, kode apa yang digunakan apabila Anda memberi perintah mengefresh radius? Apa coba?
Dika coba menjawab. Apakah G01? Gimana kawan-kawan? Adik-adik gimana jawabannya Mas Dika? Apakah benar? Oke, kita lihat bersama ya. Yang benar adalah G02 dan G03. Nah, untuk nomor 3 ini ada fungsi dari kode M30. Coba ini Mas Budi, kode dari M30 apa? Program berakhir. Oke, coba kita lihat ya jawabannya bersama-sama. Apakah benar? Oke, untuk mengakhiri program. Oke, tepuk tangan buat kawan-kawan yang menjawab. Oke, selanjutnya yaitu eh, selesai pada materi hari ini ya. Ini bisa kita lihat bersama ya merupakan rangkuman yang sudah kita pelajari materi pada pagi hari ini itu mengenai program apa, terus jenis pemrograman, metodenya apa saja, terus sumbunya apa saja dan lain sebagainya hingga langkah-langkah dalam menyusun program. Oke, ini untuk memperdalam terkait dengan materi yang sudah disampaikan, ini ada eh, sedikit kenang-kenangan yaitu berupa tugas kawan-kawan adik-adik semuanya, yaitu mengenai pembuatan program CNC Milling Training Unit dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ya silahkan bisa dicatat terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah mungkin pada materi pagi hari ini cukup sekian ya. Nanti jikalau ada pertanyaan ataupun kebingungan bisa ditanyakan melalui nomor saya ya atau bisa tanyakan juga di grup yang sudah kita buat bersama di Rombel ini terkait dengan pertanyaan yang mungkin adik-adik semuanya masih bingung seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Silahkan adik-adik bisa berdoa bersama. Silakan dari ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Kita akan mengkoreksi program yang sudah dibuat dan juga kita akan mempelajari materi baru maupun kita nanti akan praktek langsung ke bengkel CNC seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.